Pernah nggak sih kalian ngerasa hidup kayak, aduh, kenapa gue terus-terusan diuji? Rasanya capek banget, bahkan kadang pengen nyerah, pengen lari dari semua masalah, atau cuma pengen tidur dan berharap besok semua hilang dengan sendirinya. Aku ngerti banget perasaan itu. Kadang hidup memang terasa kayak ujian yang nggak ada habisnya. Mulai dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar yang bikin kita ngerasa dunia ini lagi ngehajar habis-habisan. Tapi sebelum kita terlalu larut dalam rasa lelah itu, coba deh kita berhenti sebentar, tarik nafas dalam-dalam dan pikirin hal ini. Ujian yang kamu alamin itu sebenarnya bukan tanda kalau kamu kalah, tapi justru bukti kalau kamu terpilih. Bem. Iya, kamu nggak salah dengar, terpilih. Tuhan nggak asal kasih ujian ke siapa aja. Dia kasih ujian itu karena dia tahu kamu mampu melewatinya. Mungkin sekarang kamu nggak percaya. Mungkin sekarang kamu ngerasa semua beban itu terlalu berat buat kamu pikul sendirian. Tapi percayalah, setiap kali kamu menghadapi kesulitan, itu artinya Tuhan percaya sama kamu. Tuhan percaya kalau kamu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Meskipun sekarang rasanya kayak semua pintu tertutup dan cahaya di ujung lorong jauh banget. Dan ngomong-ngomong soal percaya, kalau kamu lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di ARS Pandangan Hidup supaya kamu bisa dapat banyak motivasi yang bakal bikin hidupmu lebih ringan dan lebih semangat lagi. Jangan lupa juga tulis komentar di bawah, share cerita kalian soal ujian hidup yang lagi kalian hadapi sekarang, karena siapa tahu cerita kalian bisa bikin orang lain ikut termotivasi juga. Kadang kita lupa ujian itu datang bukan buat ngancurin kita, tapi buat ngasah kita. Bayangin, ujian itu kayak gym buat jiwa. Kita nggak bisa kuat tanpa latihan. Kalau kamu pengen tubuhmu kuat, kamu harus latihan kan? Angkat beban, lari, push up, segala macam itu bikin badan kita lebih kuat. Nah, hidup juga gitu. Masalah, kesulitan, tantangan, itu semua adalah alat gym buat jiwa kita. Meskipun rasanya sakit, capek, dan bikin kita pengen menyerah, percayalah itu semua sebenarnya bikin kita lebih tahan banting. Mungkin sekarang kamu lagi jatuh, tapi nanti ketika kamu udah lewat fase ini, kamu bakal heran sama dirimu sendiri. Kamu bakal ngerasa, wow, ternyata aku lebih kuat dari yang aku kira. Aku ngerti banget kalau kadang rasanya kayak semua orang di dunia ini hidupnya mulus, sedangkan kamu terus diajar masalah. Kamu lihat teman-temanmu sukses, lihat orang lain bahagia, lihat orang lain bisa senyum di tengah masalah mereka, dan kamu ngerasa, kenapa bukan aku? Rasanya nggak adil banget kan? Tapi percaya deh, Tuhan itu adil. Masalahnya cuma kita nggak bisa lihat semuanya dari perspektif Dia. Apa yang kelihatan di luar itu belum tentu cerita lengkapnya. Setiap orang punya perjuangan masing-masing. Mungkin mereka juga lagi diuji, tapi caranya beda, waktunya beda, atau bahkan mereka punya cara tersendiri buat ngadapin masalah itu yang nggak kita lihat. Jadi jangan bandingin dirimu sama orang lain. Fokus sama perjalananmu sendiri. Karena itu yang paling penting. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap air mata yang kamu teteskan, itu semua bagian dari proses kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan salah, ujian itu juga datang dalam berbagai bentuk. Kadang datang sebagai masalah besar, kadang juga lewat hal-hal kecil yang bikin kita frustasi terus-menerus. Misalnya, masalah di kantor, masalah keluarga, sakit, kegagalan dalam hubungan, atau bahkan rasa nggak puas sama diri sendiri. Semua itu bentuk ujian. Bahkan hal-hal yang terlihat sepele, kalau diabaikan terus-menerus, bisa bikin kita terjatuh. Tapi percayalah, semua itu adalah cara Tuhan bilang, "Hey, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Aku lagi ngasih kamu kesempatan buat belajar dan berkembang." Mungkin sekarang kamu nggak bisa lihat. Mungkin sekarang kamu ngerasa semua beban itu terlalu berat buat kamu pikul sendirian. Tapi percayalah, setiap kali kamu menghadapi kesulitan, itu artinya Tuhan percaya sama kamu. Tuhan percaya kalau kamu punya kekuatan untuk bangkit lagi. Meskipun sekarang rasanya kayak semua pintu tertutup dan cahaya di ujung lorong jauh banget. Dan ngomong-ngomong soal percaya, kalau kamu lagi nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di ARS Pandangan Hidup supaya kamu bisa dapat banyak motivasi yang bakal bikin hidupmu lebih ringan dan lebih semangat lagi. Jangan lupa juga tulis komentar di bawah, share cerita kalian soal ujian hidup yang lagi kalian hadapi sekarang. Karena siapa tahu cerita kalian bisa bikin orang lain ikut termotivasi juga. Kadang kita lupa, ujian itu datang bukan buat ngancurin kita, tapi buat ngasah kita. Bayangin ujian itu kayak gym buat jiwa. Kita nggak bisa kuat tanpa latihan. Kalau kamu pengen tubuhmu kuat, kamu harus latihan kan? Angkat beban, lari, push up, segala macam itu bikin badan kita lebih kuat. Nah, hidup juga gitu. Masalah, kesulitan, tantangan, itu semua adalah alat gym buat jiwa kita. Meskipun rasanya sakit,
capek, dan bikin kita pengen menyerah, percayalah itu semua sebenarnya bikin kita lebih tahan banting. Mungkin sekarang kamu lagi jatuh, tapi nanti ketika kamu udah lewat fase ini, kamu bakal heran sama dirimu sendiri. Kamu bakal ngerasa, wow, ternyata aku lebih kuat dari yang aku kira. Aku ngerti banget kalau kadang rasanya kayak semua orang di dunia ini hidupnya mulus sedangkan kamu terus diajar masalah. Kamu lihat teman-temanmu sukses, lihat orang lain bahagia, lihat orang lain bisa senyum di tengah masalah mereka. Dan kamu kerasa kenapa bukan aku? Rasanya nggak adil banget kan? Tapi percaya deh, Tuhan itu adil. Masalahnya cuma kita nggak bisa lihat semuanya dari perspektif Dia. Apa yang kelihatan di luar itu belum tentu cerita lengkapnya. Setiap orang punya perjuangan masing-masing. Mungkin mereka juga lagi diuji, tapi caranya beda, waktunya beda, atau bahkan mereka punya cara tersendiri buat ngadepin masalah itu yang nggak kita lihat. Jadi jangan bandingin dirimu sama orang lain. Fokus sama perjalananmu sendiri, karena itu yang paling penting. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap air mata yang kamu teteskan, itu semua bagian dari proses kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan jangan salah, ujian itu juga datang dalam berbagai bentuk. Kadang datang sebagai masalah besar, kadang juga lewat hal-hal kecil yang bikin kita frustrasi terus-menerus. Misalnya, masalah di kantor, masalah keluarga, sakit, kegagalan dalam hubungan, atau bahkan rasa nggak puas sama diri sendiri. Semua itu bentuk ujian. Bahkan hal-hal yang terlihat sepele, kalau diabaikan terus-menerus, bisa bikin kita terjatuh. Tapi percayalah, semua itu adalah cara Tuhan bilang, "Hei, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Aku lagi ngasih kamu kesempatan buat belajar dan berkembang." Mungkin sekarang kamu baru sadar setelah semuanya terasa berat banget. Baru ngerti bahwa ujian itu bukan buat menghukum kita, tapi buat ngasah kita. Kamu tahu, ada satu hal yang sering orang lupa saat lagi diuji. Jangan biarkan hati kita penuh rasa takut atau benci. Kadang kita terlalu fokus sama rasa sakitnya sampai kita lupa lihat sisi positifnya. Padahal di situ ada kesempatan. Kesempatan buat belajar sabar, kesempatan buat belajar ikhlas, kesempatan buat lihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Dan yang paling penting, kesempatan buat dekat sama Tuhan. Iya, kadang kita baru nyadar pentingnya doa dan ngobrol sama Tuhan, tak semuanya terasa berat. Kadang kita baru nyadar, selama ini kita terlalu sibuk sama dunia, sampai lupa ngobrol sama pencipta kita. Jadi ujian itu sebenarnya juga panggilan buat kita introspeksi, buat kita lebih dekat sama Tuhan, buat kita lebih ngerti arti hidup yang sesungguhnya. Aku tahu banget, kadang kalian ngerasa sendirian. Kadang kita ngerasa dunia ini kayak nggak adil, dan kita lagi dijatuhin sendirian. Tapi sebenarnya nggak ada yang sendirian di dunia ini. Bahkan saat kita ngerasa sendirian banget, Tuhan selalu ada di samping kita. Dan jangan lupa juga, ada orang-orang di sekitar kita yang kadang bisa jadi sumber kekuatan, walaupun nggak kita sadarin. Teman, keluarga, bahkan orang asing kadang itu datang tepat di saat kita butuh dorongan. Kadang kita cuma butuh satu kata, satu senyum, atau satu pesan kecil buat bangkit lagi. Makanya jangan ragu buat cerita, jangan ragu buat curhat. Kadang cuma dengan bilang, aku capek, aku nggak kuat, kita udah ngerasa lega dan mulai dapat energi baru buat melanjutkan hidup. Dan di saat-saat paling gelap itu, ingat satu hal, kamu terpilih. Kamu diberikan ujian ini karena Tuhan tahu kamu bisa melewatinya. Mungkin sekarang kamu belum tahu caranya. Mungkin sekarang kamu ngerasa semua terasa berat banget. Tapi percayalah, kamu bakal nemuin jalannya. Kamu bakal bangkit, kamu bakal belajar dari semua kesalahan, kamu bakal jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak. Semua air mata, semua rasa sakit, semua kekecewaan itu akan jadi bagian dari cerita suksesmu kelak. Dan suatu hari nanti, ketika kamu lihat ke belakang, kamu bakal tersenyum dan bilang, ternyata semua itu aku bisa lewatin. Ternyata aku memang kuat. Jadi teman-teman, kalau lagi ngerasa hidup berat, ingat selalu, ujian itu bukan tanda kamu kalah, tapi bukti kalau kamu terpilih. Bukti kalau Tuhan percaya sama kamu, bukti kalau kamu punya kekuatan yang mungkin sekarang belum kamu sadari, tapi suatu hari nanti bakal kamu rasain sendiri. Jadi tetap semangat, tetap bangkit, jangan menyerah. Karena kamu dilahirkan bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Percaya deh, kamu gak sendirian. Semua yang lagi terjadi itu bagian dari proses kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Dan ketika kamu akhirnya melewati semua ujian itu, kamu bakal sadar, semua rasa sakit itu gak sia-sia. Semua kekecewaan itu gak sia-sia. Semua perjuangan itu gak sia-sia. Karena dibalik semua itu, ada satu kebenaran sederhana. Kamu kuat, kamu terpilih, dan kamu pasti bisa.
Sekarang kita coba pikirin sebentar. Kenapa ujian itu datang? Kenapa hidup gak bisa selalu mulus? Kenapa kadang rasanya kayak kita lagi disorongin terus ke tepi jurang satu demi satu? Aku ngerti banget perasaan itu. Rasanya nyesek, pengen teriak, pengen ngomong ke dunia. Kenapa aku? Kenapa sekarang? Tapi percayalah, setiap ujian itu datang dengan maksud yang lebih besar daripada yang bisa kita lihat sekarang. Kadang kita nggak ngerti alasan Tuhan saat masalah itu menimpa. Tapi itu bukan berarti dia nggak peduli atau kita nggak berarti baginya. Justru sebaliknya, Tuhan selalu peduli. Dan dia tahu persis kapan kita siap untuk belajar sesuatu yang penting dari hidup ini. Coba bayangin, setiap orang sukses pasti pernah ngerasain jatuh, gagal, dan disakiti. Bahkan orang-orang yang kelihatan sempurna di media sosial sekalipun punya cerita perjuangan yang kadang gak kita lihat. Masalah itu datang dalam berbagai bentuk. Kadang kecil tapi terus menerus, kadang besar dan tiba-tiba. Misalnya masalah di kantor yang bikin kita stres, konflik sama teman atau keluarga, kesehatan yang menurun, atau kegagalan dalam hubungan. Semua itu ujian. Dan percaya deh, ujian itu gak akan datang kalau kita gak mampu melewatinya. Tuhan tahu batas kemampuan kita dan dia gak akan memberi beban melebihi kapasitas kita. Jadi walaupun sekarang terasa berat banget, percayalah kamu sebenarnya lebih kuat dari yang kamu kira. Kadang ujian itu datang untuk bikin kita introspeksi, untuk bikin kita berhenti sejenak dan mikir, apa yang salah, apa yang harus diperbaiki. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk sama dunia, terlalu fokus sama hal-hal yang kelihatan penting, tapi sebenarnya nggak bikin hati kita damai. Ujian itu sebenarnya panggilan buat kita buka mata dan buka hati. Kadang kita baru sadar, selama ini kita terlalu fokus sama hal-hal yang nggak penting, sampai lupa sama hal yang esensial. Hubungan kita sama orang-orang terdekat, hubungan kita sama diri sendiri, dan yang paling penting, hubungan kita sama Tuhan. Aku mau kalian ingat satu hal penting. Ujian itu gak pernah datang tanpa tujuan. Setiap kesulitan, setiap tantangan, setiap fase sakit, semua itu adalah cara Tuhan ngajarin kita sesuatu. Kadang itu pelajaran tentang kesabaran, kadang tentang keikhlasan, kadang tentang keteguhan hati. Bahkan kegagalan yang rasanya menghancurkan itu pun sebenarnya bikin kita lebih kuat. Dan yang paling menarik, kadang kita baru sadar kekuatan kita muncul justru pas kita lagi di titik paling lemah. Jadi jangan pernah meremehkan diri sendiri saat lagi diuji. Karena di saat itu justru kamu sedang dibentuk jadi versi terbaikmu. Aku ngerti kalau kadang kita ngerasa dunia ini gak adil. Kamu lihat temanmu sukses, lihat orang lain bahagia, lihat orang lain bisa tersenyum di tengah masalah mereka. Sementara kamu merasa semuanya berat banget. Kamu ngerasa gak adil. Tapi percayalah, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Apa yang kelihatan di luar belum tentu cerita lengkapnya. Jadi jangan bandingin hidupmu sama orang lain. Fokus sama perjalananmu sendiri. Karena tiap langkah kecil yang kamu ambil, tiap tetes air mata yang kamu jatuhin, itu semua adalah bagian dari proses kamu jadi versi lebih hebat dari dirimu. Dan ingat, menghadapi ujian itu gak harus sendirian. Kadang kita ngerasa sendirian, tapi sebenarnya enggak. Ada teman, keluarga, bahkan orang asing yang bisa jadi sumber kekuatan. Jangan ragu buat cerita, jangan ragu buat curhat. Kadang kita cuma butuh satu kata, satu senyum, atau satu pesan kecil buat bangkit lagi. Dan jangan lupa juga untuk tetap buka hati buat dengar pesan Tuhan. Tuhan selalu ada, bahkan saat kita merasa sendirian banget. Aku pengen kalian ingat satu hal lagi. Jangan takut sama ujian. Jangan anggap ujian itu musuh. Ujian itu sahabat yang menyamar, yang kadang bikin kita sakit, tapi sebenarnya lagi ngasah kita. Jangan lari dari masalah, jangan nyalahin dunia. Peluk masalah itu, pelajari, dan temukan pelajaran di baliknya. Karena di balik setiap masalah ada kesempatan. Kesempatan buat apa? Buat belajar lebih sabar, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat sama Tuhan. Jadi ketika kamu lagi di tengah ujian, tarik napas dalam-dalam dan bilang ke diri sendiri, ini cuma fase. Aku kuat, aku terpilih, aku pasti bisa melewati ini. Jangan lupa tulis komentar di bawah cerita kalian tentang ujian hidup yang lagi kalian hadapi.
Siapa tahu cerita kalian bisa jadi motivasi buat orang lain juga. Percayalah, setiap ujian yang datang itu punya maksud. Bahkan rasa sakit yang paling dalam pun akan berubah jadi kekuatan di kemudian hari. Semua air mata, semua kekecewaan, semua perjuangan itu akan jadi bagian dari cerita suksesmu kelak. Dan suatu saat nanti, kamu bakal tersenyum dan bilang, ternyata aku bisa, ternyata aku kuat, ternyata semua itu bagian dari proses hidupku. Jadi jangan takut, jangan menyerah, dan jangan merasa sendiri. Kamu terpilih, kamu punya kekuatan yang mungkin sekarang belum kamu rasain. Tapi suatu saat bakal kamu rasain sendiri. Dan ingat, Tuhan selalu ada buat kamu. Dan semua yang kamu alamin sekarang, itu adalah bagian dari rencananya untuk bikin kamu jadi versi terbaik dari dirimu. Sekarang kita masuk ke hal yang paling penting, yaitu bagaimana cara menghadapi ujian hidup ini. Kadang kita udah ngerasa capek banget, bahkan sampai berpikir, rasanya nggak kuat lagi. Tapi teman-teman percaya deh, menghadapi ujian itu bukan soal seberapa kuat fisik kita, tapi seberapa kuat kita menjaga hati dan pikiran. Bayangin, ujian itu datang buat nguji kesabaran, keteguhan hati, dan iman kita. Jadi kuncinya bukan lari dari masalah, tapi belajar berdamai sama masalah itu. Pertama-tama, tarik napas dalam-dalam. Iya, terdengar simpel, tapi ini penting banget. Ketika kita panik, semua jadi berantakan. Pikiran kacau, hati gelisah, dan kita malah bikin keputusan yang salah. Jadi, tarik napas, fokus sebentar, dan bilang ke diri sendiri, tenang, aku bisa melewati ini. Kadang kita lupa, cuma dengan berhenti sebentar dan tarik napas, kita udah mulai ngontrol situasi. Ini kayak tombol reset buat hati dan pikiran kita. Selanjutnya, coba lihat ujian itu dari sisi lain. Jangan cuma fokus sama rasa sakit, stres, atau masalahnya aja. Coba tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Apa pelajaran yang Tuhan mau aku ambil? Kadang masalah yang paling nyebelin justru jadi guru terbaik kita. Misalnya masalah di pekerjaan, mungkin ngajarin kita tentang sabar dan ketekunan. Masalah keluarga mungkin ngajarin kita tentang empati dan pengertian. Masalah dalam hubungan mungkin ngajarin kita tentang ikhlas dan menghargai diri sendiri. Jadi jangan cuma ngeluh, tapi coba gali pelajaran yang tersembunyi di balik ujian itu. Selain itu, jangan hadapi ujian hidup sendirian. Kadang kita ngerasa sendirian, tapi sebenarnya enggak. Ada orang-orang di sekitar kita yang bisa jadi sumber energi positif. Teman, keluarga, bahkan mentor atau orang yang kita percayai bisa bantu kita lihat masalah dari sudut pandang berbeda. Kadang cuma dengan cerita, kita udah ngerasa lega dan dapat semangat baru. Jadi jangan ragu buat minta bantuan atau sekedar curhat. Dan kalau kamu lagi nonton video ini, tulis komentar di bawah tentang ujian yang lagi kamu hadapi. Siapa tahu cerita kalian bisa menginspirasi orang lain dan kita semua bisa saling menguatkan. Yang gak kalah penting, jangan lupa untuk tetap dekat sama Tuhan. Doa itu bukan cuma kata-kata, tapi komunikasi hati. Curhat ke Tuhan tentang rasa sakit, rasa takut, dan rasa lelah kita itu justru bikin hati lebih legang. Kadang kita baru sadar ketika hati kita berat banget, ngobrol sama Tuhan bisa bikin semuanya terasa lebih jelas dan damai. Tuhan gak akan ninggalin kita. Dan setiap masalah yang Dia kasih itu sebenarnya udah ada jalan keluar yang Dia sediakan. Kita cuma perlu sabar, ikhlas, dan mau nyari jalan itu dengan hati yang tenang. Selain itu, jangan takut buat belajar dari kegagalan. Kadang kita terlalu takut gagal, sampai kita nggak berani coba hal baru. Tapi teman-teman, gagal itu bagian dari proses. Bahkan orang sukses sekalipun pasti pernah gagal berkali-kali. Bedanya mereka nggak menyerah. Mereka belajar, bangkit, dan terus maju. Jadi jangan takut salah, jangan takut jatuh. Setiap kali kita jatuh, itu artinya kita lagi nyiapin diri buat bangkit lebih kuat. Dan ingat satu hal penting, ujian itu nggak permanen. Semua yang kamu alami sekarang, sesulit apapun, akan berlalu. Mungkin nggak besok, mungkin nggak minggu depan, tapi semuanya akan berlalu pada waktunya. Dan ketika itu terjadi, kamu bakal tersenyum dan sadar kalau semua yang kamu alami itu sebenarnya bikin kamu lebih bijak, lebih kuat, dan lebih siap menghadapi hidup. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah, teruslah bergerak walaupun langkahmu pelan. Aku juga mau ngatin satu hal lagi, tetap positif. Aku ngerti, kadang gampang banget jatuh ke pikiran negatif, merasa dunia ini nggak adil, merasa orang lain lebih beruntung. Tapi teman-teman, energi positif itu penting banget.
Pikiran positif bikin hati kita lebih kuat, bikin kita lebih kreatif dalam mencari solusi, dan bikin kita lebih sabar menghadapi ujian. Coba deh setiap pagi, bilang ke diri sendiri, aku kuat, aku bisa, ujian ini cuma sementara. Rasanya simpel, tapi efeknya luar biasa. Dan yang terakhir, percaya sama proses. Kadang kita pengen semuanya cepat selesai, pengen masalah hilang dalam semalam. Tapi hidup nggak gitu. Setiap proses itu penting. Setiap tangis, setiap jatuh, setiap kegagalan, itu semua bikin kita lebih matang. Jadi jangan terburu-buru, jangan frustasi kalau semuanya nggak langsung beres. Percayalah, pada waktunya, semua pelajaran dari ujian ini akan terlihat jelas dan kamu bakal tersenyum bangga karena udah berhasil melewati semuanya. Jadi teman-teman, kalau lagi ngerasa capek sama hidup, ingat selalu, jangan lari dari masalah, jangan takut gagal, jangan merasa sendirian, dan jangan lupa dekat sama Tuhan. Hadapi ujian dengan sabar, hati yang tenang, dan pikiran positif. Percaya deh, kamu nggak sendiri. Setiap langkah, setiap air mata, setiap perjuangan, itu bagian dari proses jadi versi terbaik dari dirimu. Dan ketika kamu berhasil melewati semua ujian itu, kamu bakal tersenyum dan bilang ke diri sendiri, ternyata aku bisa, ternyata aku kuat, dan ternyata semuanya ada maksudnya. Kadang kita nggak sadar kalau di balik setiap ujian yang datang, ada kekuatan tersembunyi yang Tuhan tanamkan dalam diri kita. Kekuatan itu nggak selalu kelihatan di permukaan. Kadang kita baru menyadarinya ketika kita nyaris nyerah. Ketika rasanya semuanya udah habis, ketika kita ngerasa nggak punya harapan sama sekali. Tapi di saat-saat itu, justru kekuatan itu muncul tanpa kita sadari. Aku mau kalian bayangin sejenak. Pernah nggak kalian ngerasa saat lagi terpuruk, kalian tiba-tiba bisa bertahan lebih lama dari yang kalian kira? Atau tiba-tiba punya keberanian buat ambil keputusan yang sebelumnya nggak berani kalian ambil? Itu adalah kekuatan tersembunyi yang Tuhan kasih. Kekuatan itu sebenarnya udah ada sejak lama, tapi ujianlah yang bikin dia keluar. Kadang kita nggak percaya sama diri sendiri, tapi Tuhan percaya. Dan ketika kita mulai sadar, kita bakal heran, ternyata aku lebih kuat dari yang aku kira. Kekuatan tersembunyi ini juga bisa muncul dalam bentuk kesabaran. Iya, kesabaran. Saat kita diuji dengan hal-hal yang bikin kita pengen marah atau menyerah, kesabaran itu muncul pelan-pelan. Kadang nggak langsung kelihatan, tapi semakin lama kita bertahan, semakin kita sadar kalau hati kita bisa menerima, bisa mengalah, dan bisa tetap tenang meskipun keadaan gak ideal. Kesabaran ini bukan cuma bikin kita kuat, tapi juga bikin kita lebih bijak menghadapi hidup. Selain kesabaran, ada juga kekuatan berupa kreativitas dan pemikiran baru. Kadang masalah datang, kita ngerasa nggak ada jalan keluar. Tapi kalau kita bisa diam sebentar, tarik nafas, dan mulai mikir dari sudut pandang lain, seringkali solusi muncul dari tempat yang gak kita sangka. Itu adalah kekuatan tersembunyi kita dalam bentuk kemampuan berpikir kreatif, kemampuan untuk menemukan jalan ketika jalan tampak tertutup. Tuhan menanamkan kemampuan itu dalam diri kita, tapi ujianlah yang bikin kemampuan itu muncul. Dan jangan lupa, kekuatan tersembunyi juga muncul dalam bentuk keberanian. Berani ambil risiko, berani bilang aku bisa, berani maju walaupun ketakutan masih ada. Banyak orang yang gak sadar kalau di tengah ketakutan itu ada keberanian besar yang siap keluar kapan saja. Ujian hidup seringkali memaksa kita untuk menghadapi ketakutan itu. Dan ketika kita berhasil, kita sadar, ternyata aku bisa menghadapi ini. Ternyata aku berani. Itu adalah salah satu hadiah terbesar dari setiap ujian yang kita alami. Kadang, kekuatan tersembunyi juga hadir dalam bentuk kemampuan kita untuk menginspirasi orang lain. Iya, kalian gak salah dengar. Setiap air mata, setiap perjuangan, setiap pengalaman berat yang kita lalui bisa jadi pelajaran buat orang lain. Saat kita berbagi cerita tentang ujian kita, orang lain bisa belajar, terinspirasi, dan ngerasa enggak sendiri. Kadang, tanpa kita sadari, kekuatan tersembunyi kita itu nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat nguatin orang lain. Jadi jangan ragu untuk berbagi, untuk bilang, aku pernah ngerasain ini, dan aku bisa bangkit. Karena itu bisa jadi motivasi luar biasa buat orang lain. Dan yang paling penting, kekuatan tersembunyi itu muncul lewat hubungan kita sama Tuhan. Kadang kita nggak sadar, doa dan keyakinan kita selama ujian itu
sebenarnya adalah energi yang bikin kita kuat. Kita bisa ngerasa lemah, tapi setiap doa yang kita panjatkan itu sebenarnya memperkuat hati kita, bikin pikiran kita lebih jernih, dan bikin kita lebih siap menghadapi masalah. Tuhan selalu menanamkan kekuatan itu dalam diri kita. Tapi kita harus mau buka hati dan percaya padanya. Aku mau kalian ingat teman-teman, setiap kali ujian datang, jangan langsung lihat kesulitannya aja. Coba lihat sisi lain. Apa kekuatan tersembunyi yang sedang muncul di dirimu? Apa pelajaran berharga yang bisa kamu ambil? Setiap tantangan yang kamu hadapi bukan cuma bikin kamu lelah, tapi juga bikin kamu lebih kuat, lebih sabar, lebih bijak, dan lebih siap untuk menghadapi hidup. Jadi, kalau kalian lagi ngerasa capek, ngerasa berat, ingat selalu, di balik ujian itu ada kekuatan besar yang Tuhan kasih. Kekuatan yang mungkin sekarang belum kelihatan, tapi suatu hari nanti bakal muncul dan bikin kamu tersenyum bangga sama dirimu sendiri. Jangan menyerah, jangan nyerah, dan tetap percaya sama proses. Percaya deh, setiap masalah, setiap rasa sakit, setiap kegagalan itu sebenarnya bukan musuh. Itu guru, itu alat, itu sarana untuk memunculkan kekuatan tersembunyi dalam diri kita. Dan suatu hari nanti, kalian bakal tersenyum dan bilang ke diri sendiri, ternyata semua ujian itu nggak sia-sia. Ternyata aku lebih kuat dari yang aku pikir. Ternyata semua rasa sakit itu bikin aku jadi versi terbaik dari diriku sendiri. Sekarang kita sampai di bagian terakhir teman-teman. Aku ingin kalian benar-benar nyimak karena ini adalah inti dari semua yang kita bahas sejauh ini. Hidup itu memang penuh ujian. Kadang kita merasa dunia ini berat banget, kayak nggak ada habisnya. Kayak setiap langkah yang kita ambil selalu ketemu rintangan baru. Tapi teman-teman, jangan pernah lupa, setiap ujian itu bukan untuk menghancurkan kita. Setiap ujian itu adalah tanda bahwa kita terpilih, tanda bahwa Tuhan percaya sama kita, tanda bahwa kita punya kekuatan yang mungkin saat ini belum kita sadari. Bam! Kalau kalian lagi nonton video ini dan ngerasa capek, ngerasa lelah, atau ngerasa putus asa, tarik nafas dulu. Rasain dulu semua emosi kalian. Tapi setelah itu, jangan berhenti di rasa sakit itu. Angkat kepala kalian, lihat ke depan dan bilang ke diri sendiri, aku bisa, aku kuat, aku nggak sendiri, aku terpilih. Ingat teman-teman, kekuatan itu selalu ada di dalam diri kita. Kadang tersembunyi, kadang muncul perlahan. Tapi ketika kita percaya dan berusaha, kekuatan itu akan bikin kita bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Yang perlu kita lakukan adalah terus percaya sama proses. Jangan pernah merasa gagal kalau kita jatuh. Jangan pernah merasa lemah kalau kita ngerasa gak sanggup. Semua itu bagian dari proses belajar hidup. Semua tangisan, semua rasa sakit, semua kekecewaan, itu sebenarnya lagi ngasah kita jadi versi terbaik dari diri kita. Bahkan di saat kita ngerasa sendirian, percayalah, Tuhan selalu ada di samping kita. Kadang kita nggak sadar, tapi setiap doa kecil yang kita panjatkan, setiap usaha kecil yang kita lakukan, setiap langkah kecil yang kita ambil, itu semua sedang membimbing kita ke arah yang lebih baik. Dan jangan lupa teman-teman, berbagi itu penting. Ceritakan pengalaman kalian, tulis komentar kalian tentang ujian yang lagi kalian hadapi. Siapa tahu cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Kadang kita nggak nyadar, kekuatan kita nggak cuma buat diri sendiri, tapi juga buat ngekuatin orang lain. Jadi jangan ragu buat berbagi, jangan ragu buat bilang, aku pernah ngerasain ini, dan aku bisa bangkit. Itu bisa bikin orang lain yang lagi jatuh juga punya semangat untuk bangkit. Sekarang, mari kita tarik semua yang udah kita bahas sampai saat ini. Ujian hidup itu datang bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk mengasah kita. Ada kekuatan tersembunyi dalam diri kita yang muncul ketika kita nyaris nyerah. Ada pelajaran penting yang Tuhan ingin kita pelajari dari setiap masalah. Ada keberanian, kesabaran, kreativitas, dan hikmah yang bisa kita ambil dari setiap kegagalan. Dan semua itu teman-teman sedang menyiapkan kita menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi saat kalian lagi berada di tengah ujian, ingat selalu, jangan lari, jangan menyerah, tetap tenang, tetap sabar, tetap percaya. Tuhan selalu ada, kekuatan itu ada, dan setiap langkah yang kalian ambil, walaupun kecil, itu berarti. Suatu hari nanti kalian bakal tersenyum, menoleh ke belakang dan bilang, ternyata semua itu aku bisa lewati. Ternyata semua itu bikin aku lebih kuat. Ternyata semua ujian itu punya maksud yang indah. Sebelum kita akhiri video ini, mari kita tutup dengan doa. Ayo kita sama-sama panjatkan hati kita.
Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas semua ujian dan cobaan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau percaya bahwa kami mampu melewati sejak rintangan. Tuhan, kuatkan hati kami ketika kami merasa lemah. Beri kami kesabaran saat kami merasa putus asa. Dan tunjukkan jalan-Mu ketika kami merasa tersesat. Bimbing kami untuk selalu mengambil pelajaran dari setiap ujian, untuk tetap percaya, dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Tuhan, semoga setiap rasa sakit, setiap air mata, dan setiap perjuangan kami hari ini menjadi kekuatan bagi kami di masa depan dan menjadi inspirasi bagi orang lain. Amin. Teman-teman, tetap semangat. Kamu terpilih, kamu kuat, dan kamu pasti bisa melewati semua ujian hidup ini. Jangan lupa share video ini ke teman atau keluarga yang lagi butuh motivasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya di ARS Pandangan Hidup.